Selamat bertemu kembali di pertemuan pembelajaran online seni budaya. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, nak, yaitu dari bab 2, seni patung. Oke, nak, silakan persiapkan diri kalian. Siapkan buku catatan dan siapkan buku latihan. Karena setiap apa yang saya sampaikan dalam video ini harus wajib kalian mencatatnya kembali di buku catatan kalian. Lalu yang kedua, nak, jangan men-skip video ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan dari materi di hari ini dari bab 2 yaitu seni patung. Oke, langsung saja ke materinya. Silakan dibuka di halaman yang ke-27. Bagian A, pengertian dan fungsi patung. Ya. Pengertian patung kita sudah membahasnya minggu lalu. Ya, saya pikir kalian semua sudah mengertinya. Nah. Dan sekarang kita akan melanjutkannya di fungsi patung. Patung memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu patung sebagai fungsi personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Nah, mari kita bahasnya satu persatu. Nah, yang pertama sebagai fungsi sosial, sebagai fungsi personal, fungsi personal. Nah, patung ini ya karya seni patung yang diciptakan semata-mata, silakan lihat di buku kalian ya, nak, semata-mata untuk kepentingan personal pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, jadi patung sebagai fungsi personal ini, nak, hanya untuk kepentingan pribadi dan juga untuk keagamaan ya. Seperti contoh di gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh salah satu monumen patung yang ada di gedung kesenian ya. Dan ini menandakan bahwasannya ini untuk kepentingan dari kelompok pribadi tersebut ya, nak. Nah, yang kedua, patung sebagai fungsi sosial ya. Bagi kalian yang tidak memiliki buku, kalian bisa melihatnya di sini ya, nak. Ini di samping ini sudah ada penjelasannya. Nah, ini sebagai fungsi sosial yaitu patung sebagai sejarah ya. Di sini dikatakan di buku kalian, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok ya, nak. Jadi patung sebagai fungsi sosial ini untuk memperingati sejarah ya, termasuk yaitu pahlawan-pahlawan kita. Seperti contoh di gambar berikut ini adalah contoh gambar patung ke-7 pahlawan ya, nak. Oke. Lalu berikutnya, patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung sebagai fungsi fisik ini di buku kalian dituliskan patung bernilai estetika. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang estetika. Estetika adalah seni atau yang mengutamakan keindahan. Nah, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contohnya seperti apa, nak? Ya, contohnya patung tersebut diletakkan dalam sebuah ruangan sudut ya, tujuannya untuk memperindah ruangan tersebut atau bangunan tersebut ya. Nah, seperti gambar berikut ini adalah contoh beberapa patung yang diletakkan di sebuah sudut ruangan yang tujuannya untuk memperindah ruangan tersebut. Oke, itu bentuk patung. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu jenis patung ya. Sorry ya, itu tadi bukan bentuk patung, itu fungsi patung. Nah, sekarang bentuk dan jenis patung. Yang pertama, bentuk imitatif, realisme atau representatif. Nah, bentuk ini ya, ini merupakan tiruan atau bentuk alam ya, bisa manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, ya. Itu salah satunya bentuk patung. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak ya. Nah, kita sudah kemarin mengidentifikasi gambar dan di gambar tersebut ada salah satunya gambar patung abstrak ya. Nah, patung abstrak ini patung yang tidak memiliki bentuk tapi ada nilai tujuannya tertentu. Makanya kenapa dibuat patung tersebut. Nah, inilah contoh patung figuratif. Ini merupakan patung Bapak Insinyur Soekarno ya, dan beserta temannya. Ada patung non figuratif. Nah, ini gambarnya. Nah, ini nggak jelas gambarnya ya.
memang abstrak itu nggak jelas ya nak. Jadi gambar abstrak, gambar nggak jelas tapi punya tujuan tertentu. Oke nak ya. Jadi ini pembelajaran kita di hari ini dan saya akan memberikan tugasnya. Silakan diperhatikan tugas berikut ini ya. Kalian yang memiliki buku di rumah silakan dibuka halaman yang ke-29 ya. Setelah kalian belajar tentang pengertian patung, perhatikan patung-patung yang ada di lingkungan sekolah atau tempat tinggal kalian. Lalu silakan isi di tabel ini. Ya, di situ ada lokasi patung, di situ ada metode subtraktif dan adaptif ya, adiktif ya. Tahu ya, kemarin kita sudah belajar ya nak. Kalau belum ini saya kasih tahu lagi adiktif dan subtraktifnya. Oke, lalu fungsi patungnya. Tugas yang kedua, nah carilah gambar patung dari berbagai sumber ya, lalu diskusinya nggak usah enak. Carilah patung dari berbagai sumber, lalu silakan fotokan ke Sir, difotokan aja ya nak. Difotokan misalnya, Sir, ini contoh gambar figuratif ya. Sir, ini contoh gambar non figuratif atau abstrak ya. Nah di sini di tugas kalian ada tambahannya patung deformatif. Apa patung deformatif itu? Patung deformatif itu ya ini ya pengertiannya nak. Oke, jadi patung deformatif itu yang diubah tapi tidak meninggalkan makna aslinya nak. Oke, baik itu saja tugas dan materi hari ini. Saya harap kalian mengerjakannya dengan baik dan silakan dikumpulkan tepat pada waktunya ya nak, supaya saya dapat bisa memberikan nilai tepat pada waktunya juga kepada kalian nak. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel Sir ini dan di subscribe. Oke nakku, goodbye.